Halo teman-teman, selamat datang kembali ke bagian untuk motion scratch. Halo teman-teman, selamat datang kembali. Kita akan mempelajari mengenai motion di scratch. Nah, di bagian kiri kode di sini teman-teman ada beberapa bagian. Yang tadi itu ada motion, ada looks, ada sound, ada events, ada control, sensing, operators, variables, dan my blocks. Kita akan mempelajari dan mendalami dari motions. Kode dari motions ini tugasnya itu adalah menggerakkan sprites kita. Seperti contoh, kita taruh move ini, lalu kita pencet ya. Sebagai contoh teman-teman, move 10 steps. Seperti yang teman-teman lihat, sprites kita akan berjalan ke kanan sebanyak 10 steps gitu ya. Nah, ini kan tadi spritesnya berjalan ke kanan. Untuk membuat spritesnya itu jalan ke kiri, kita bisa yang tadinya ini move 10 steps, kita tambahkan minus menjadi move minus 10 steps. Maka ya seperti yang teman-teman lihat ya, dia berjalan mengarah ke kiri. Ini untuk sekarang saya sudah menaruh ini ya, ada nih di blueprint ya, when click forever. Nanti akan seperti contoh, dia seperti contoh begini teman-teman. Seandainya kita taruh di sini, kayak gini teman-teman. Nah, ya seperti teman-teman lihat ya, karakternya itu berjalan gitu. Lalu selain steps ada apa lagi? Ada turn. Nah, turn ini adalah untuk membuat sprites kita untuk berputar. Misalnya contoh kita pencet turn 15 degrees ke kanan ini sekali, seperti yang teman-teman lihat, karakter kita akan muter ke kanan. Tapi kalau kita pencet terus-terusan ya, karakter kita akan berputar gitu ya, secara penuh gitu. Nah, kalau kita coba di sini ya teman-teman ya, nah seperti yang teman-teman lihat, karakter kita dia berputar. Dan begitu pula sebaliknya, ada turn ke kiri 15 degrees, itu dia akan berputar juga karakter kita. Nah, karakter kita ini bisa dibuat untuk berputar. Kita bisa setel ya, berapa derajat karakter kita berputar. Misalkan ini 15 degrees, kita setel menjadi 90 degrees ya. Nah, seperti teman-teman lihat, dia akan berputar 90 derajat ke depan gitu ya, ke kanan nih maksudnya. Seperti itu teman-teman. Begitu pula ke kiri. Kalau kita masukin 90 derajat ke kiri, dia akan berputar 90 derajat ke kiri. Sesimpel itu teman-teman. Lalu ada lagi di sini go to. Nah, go to ini kalian bisa setel ya antara random positions dan mouse pointer. Kalau kalian setel di random positions, dia akan karakter sprites kita ini dia akan pergi ke posisi yang random, yang tidak terarah. Jadi kalau misalkan kita pencet ya go to random positions, dia akan pergi ke arah-arah random. Nah, tapi kalau kita pilih yang mouse pointer, dia akan ngikutin arah mouse kita. Arah mouse kita nih, kita di sini kan ya, misalkan ya contoh ini mouse pointer nih ya. Kalau saya pencet sini, seperti yang teman-teman lihat, dia akan ikutin arah mouse saya, arah kursor saya. Kita coba lagi di atas. Nah, seperti teman-teman lihat, dia juga akan pergi ke atas. Seperti itu teman-teman.
lalu setelah itu ada go to. Nah, go to ini dia lebih spesifik teman-teman. Jadi dia ini bisa kalian setel di arah mana saja. Nah, mungkin teman-teman lihat di sini ya. Di sini tuh ada X dan Y gitu ya. Kalau kita pindahin karakter kita, X dan Y-nya itu dia akan berubah gitu. Awalannya kan mungkin di 0. Awalnya mungkin 0 seperti ini teman-teman. Nah, kalau seandainya kita mau bikin biar dia tuh pergi ke kanan gitu ya, ke kanan dan bawah, itu kita bisa setel. Mungkin kita setel go to X-nya itu ke kanan, itu berarti 100 kita coba setel. Y-nya itu minus 45. Nah, teman-teman kalau kita pencet seperti yang teman-teman lihat, karakter kita akan berubah gitu ya, ngikutin sesuai dengan X dan Y yang kita tulis gitu ya. Begitu teman-teman jadinya ya. Ini kita setel dulu jadi 0 dulu teman-teman. Lalu ada glide. Glide ini dia sifatnya itu halus. Kalau yang teman-teman tadi lihat tiap kali kita pencet steps ya mungkin ya, kayak begini, itu dia jatuhnya jatuhnya kasar gitu ya, dia agak patah-patah jalannya atau bagaimana. Untuk glide ini dia tuh jatuhnya lebih anggun gitu, jalannya tuh lebih halus. Sebagai contoh kita coba pilih ini ya, glide 1 seconds ya, satu detik maksudnya, itu random positions. Nah, kalau misalnya kita pencet ya teman-teman, nah yang teman-teman lihat mungkin saat di sini tuh dia karakternya bergerak, tapi bergeraknya halus nih, seperti yang teman-teman lihat tuh ya. Nah, ini kan random positions ya, nama mouse pointer. Nah, teman-teman bisa setel arahnya secara spesifik nih. Di sini ada glide 1 seconds tuh, misalkan X-nya 0, kita taruh di tengah ya, kita taruh di tengah. Kalau misalnya kita pencet, dia nanti akan bergerak sesuai ke arah yang udah ditentuin, kemanapun itu dimanapun itu. Misalkan kita taruh di sini nih, kita setel di 00, dia pasti akan ke arah 00 ya teman-teman, begitu. Lalu ada point in directions. Nah, point in direction itu gimana teman-teman? Dia itu sama kayak turn ya, untuk mengubah arah gitu dari karakter kita. Tapi ini dia lebih spontan gitu ya, maksudnya ya. Kalau tadi kan mungkin ini tuh misalkan 15 derajat ke kanan gitu, jadi begini ya teman-teman. Jadi nggak karakter kita ini, dia ini nggak langsung berputar, dia tuh pelan-pelan berputarnya gitu. Nah, kalau yang point in direction ini, karakter kita ini langsung, misalnya kita ngarah point in direction 0, karakter kita langsung melihat ke atas. Atau kalau kita misalkan ke bawah, point in direction 180, karakter kita ngarah ke bawah. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, point towards ini gimana? Dia ini yang kita lihat di sini ya, point towards mouse pointer, artinya dia akan ngarah ke arah ke arah mouse gitu ya, ke arah kursor. Misalnya kita taruh sini, dia akan lihat ke sini, atau kita taruh di sini, karakter kita akan ngadep ke kita ke sini. Nah, kalau kita coba taruh nih, misalkan contoh kita taruh di forever, nah ya seperti yang teman-teman lihat, karakter kita ini akan ngikutin dari mouse kita gitu, dari pointer kita gitu teman-teman. Ini berguna banget untuk bikin game yang mungkin pesawat-pesawatan gitu, yang memungkinkan kalian untuk menembak pesawat musuh segala macem ya. Ini sangat praktis ya untuk pakai point towards ini ya. Lalu
ada change. Nah, changes x by 10. Nah, ini apa? Ini hampir sama kayak move ya. Move, tapi ini lebih spesifik. Jadinya dia seperti yang teman-teman lihat, dia ngubah gitu ya. Dia ngubah x-nya ini nambah 10 gitu. Misalnya gini ya teman-teman ya. Kita mulai di x-nya ini 0. Lalu kita taruh ini change x by 10. Kalau kita pencet, karakternya akan bergerak seperti yang teman-teman lihat ya tadi ya. Ini kan tadi 0, dia akan menambah 10. Begitu pula seterusnya. Kemudian kita juga bisa setel misalkan nambah 20 gitu ya, biar nambah kelihatan. Nah, seperti yang teman-teman lihat, karakternya ini akan x-nya ini, posisi x-nya dia akan nambah setiap 20 nih, nambah 20 gitu ya maksudnya. Begini teman-teman. Jadi change x ini dia lebih spesifik untuk diagonal gitu, untuk gerakan diagonal. Lalu ada juga set x ya. Kalau changes x itu tadi sifatnya itu dia tuh sementara gitu, maksudnya jadi kayak apa tuh sebutannya, dia tuh bergerak pelan-pelan gitu. Set x itu dia langsung ke arah x tujuan. Misalkan kita tulis set x tuh 100 atau 200 ya, maka karakternya kita ini kalau kita mainkan, dia akan bergerak x nya 100 gitu ya, spesifik. Nggak perlu nggak perlu pelan-pelan, jadi dia langsung gerak gitu loh maksudnya teman-teman. Begitu pun misalkan kita setel x nya 150. Nah, seperti teman-teman lihat, x nya itu dia akan tetap dia akan ke arah 150 langsung. Changes ya ini sama kayak tadi changes x ya. Bedanya ini dia ke arah vertikal, jadi dia ke atas ya. Misalkan teman-teman kita lihat nih ya, teman-teman lihat karakter kita ke atas ya, loncat nih misalkan ya. Nah, yang teman-teman lihat sini juga y nya ini 70 gitu, padahal tadinya 0. Nah, kita setel 0 seperti itu. Terus ada juga ini set y, set y ini. Nah, ini sama juga kayak tadi, cuma bisa kita setel misalkan minus 70, dia nanti akan ke bawah ke arah y minus 70, atau mungkin 100, dia akan ke atas ke 100. Begitu teman-teman. Jadi ini sangat berguna banget motion ya. Lalu ada if on edge bounce. Apa ininya ya, apa tuh sebutannya, apa fungsinya? If on edge bounce itu dia ini khusus biasanya untuk main game pingpong ya. Jadi misalnya gini ya teman-teman ya, coba saya setel dulu ini. Jadi kalau misalnya kita taruh ya di blueprint kita, nah seperti teman-teman lihat, karakter kita itu akan mantul tiap kali dia ketemu tembok. Nah, ini karakter kucing kita ini dia lagi jalan-jalan nih misalkan. Kalau kita tambahin yang tadi nih, if on edge bounce, dia tuh tiap kali ketemu tembok gitu ya. Tembok mana aja pokoknya, tembok-tembok di sini ya, di layar game, dia akan mantul. Kayak begitu teman-teman, simpelnya gitu ya. Jadi if on edge bounce ini sangat-sangat cocok untuk kalian yang teman-teman yang mau bikin game pingpong dan segala macam. Lalu di sini ada set rotation style, dia ini kondisional, artinya kita tidak bisa sebutannya, melihatnya secara langsung. Mungkin nanti nantinya kita akan lihat bagaimana set rotation style ini berfungsi. Di
di saat kita membuat script pertama kita gitu ya. Lalu di bawah X, Y, dan direction juga ini kondisional. Untuk motion mungkin sampai situ aja teman-teman. Mari saya ulangi, motion itu dia itu tugasnya itu untuk membuat gerakan gitu ya. Ini di sini variabel-variabel dari motion ini masing-masing itu mempunyai tujuan untuk membuat karakter sprite kita ini bergerak gitu loh. Entah itu ke kanan, ke kiri, atas, bawah, nyerong kanan, nyerong kiri, nyerong kiri bawah, nyerong kanan bawah. Itu semuanya itu tugasnya itu di motion. Ya. Termasuk juga untuk membuat karakter kita ini muter. Ya, untuk motion sampai di situ saja. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan.